Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini yang belum banyak subscribernya, belum banyak juga engagementnya, gak tahu juga didengerin atau ditonton, tapi masih tetap aja bikin konten tentang baca novel. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat, harus sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini aku akan melanjutkan membaca novel Spellbound Part 2. Biar gak penasaran, yuk langsung aja kita dengarkan Part 2 dari novel Spellbound. Part 2. Terdengar teriakan dari suatu tempat di depanku, dan werewolf itu mendengkung. Aku mendengar pergumulan singkat diikuti oleh salakan tajam. Yang kudengar hanyalah suara napasku menderu keluar masuk paru-paruku. Aku melihat gerakan di sudut mataku, dan secara naluriah melangkah ke arah itu, sambil mengacungkan pedang di depanku. Tiba-tiba, cahaya terang, jauh lebih terang daripada Elodie, langsung menyoroti wajahku. Aku memejamkan mata dan terhuyung-huyung. Saat itulah sesuatu menghantam tanganku yang terjulur. Cukup keras sampai membuatku menjerit. Tanganku langsung kebas dan pedang archer tergelincir lepas dari jemariku. Hantaman lagi, kali ini ke belakang tungkaiku, dan mendadak aku terjengkang. Ada bobot yang membebani dadaku saat lutut kurus menekan kedua lenganku ke tanah. Aku merasakan sengatan tajam di bawah dagu, dan aku melawan desakan untuk merintih. Kemudian suara melengking bertanya, "Makhluk apa kau?" Aku membuka mata dengan hati-hati. Senter yang membutakanku tergeletak beberapa senti dari kepalaku sekarang, yang memberiku cukup cahaya untuk melihat sosok yang ternyata anak perempuan 12 tahun yang di dadaku. Bokongku dihajar oleh anak kelas 6. Memalukan. Logam dingin di leherku mengingatkan bahwa anak kelas 6 ini memegang pisau. Aku bukan apa-apa, kataku, sambil mencoba menggerakkan mulutku sesedikit mungkin. Dengan segera menatap mataku, menyesuaikan diri dengan keremangan, dan aku bisa melihat warna rambut merah terang gadis itu. Walaupun aneh rasanya, dengan sebilah pisau di leherku dan semuanya itu, hal pertama yang terpikir olehku adalah, oh, syukurlah. Dia mungkin lebih kecil daripada yang kuharapkan, tapi banyak sisi dari dia. Gadis ini semua yang kubayangkan tentang keluarga Brannick. Mereka keluarga besar perempuan, ya selalu perempuan. Walaupun kurasa kaum lelaki punya andil entah apa di dalamnya. Mengingat bagaimana keluarga itu beranak pinak selama lebih dari 1000 tahun. 1000 tahun, bayangkan. Sebagai keturunan penyihir putih dikdaya bernama Maeve Brannick, mereka membaktikan diri untuk mengenyahkan iblis dari muka bumi. Sayangnya, aku cocok dengan definisi mereka tentang iblis. Gadis itu memberengut, gadis itu merengut. "Kau makhluk menyimpang," desisnya, sambil mencondongkan tubuh lebih dekat lagi. "Aku bisa merasakannya, apapun kau yang jelas bukan manusia. Jadi, kau tidak bisa bilang makhluk aneh apa kau ini. Aku bisa merebekmu dan mencari tahu sendiri." Aku menatapnya. "Kecil-kecil rupanya kau jagoan." Perengutannya semakin dalam. "Aku sedang mencari keluarga Brannick," kataku. "Dan kurasa kau salah satunya, karena ya rambut merah, kekerasan, dan semua itu." "Siapa namamu?" Dia menuntut sementara sengatan di leherku menjadi nyeri sungguhan. "Sophie Mercer," kataku dengan gigi terkatup. Matanya melebar. "Tidak mungkin," katanya. Untuk pertama kalinya terdengar mirip anak sekolahan yang mungkin memang begitulah adanya. "Mungkin," aku menguak. Selama sedetik, dia kelihatan bimbang dan pisau di leherku bergerak mundur. Mungkin sekitar sesenti, hanya itulah yang kubutuhkan. Aku berguling ke samping. Gerakan itu menarik sesuatu di pundakku begitu parahnya sehingga air mata mengenangi mataku. Tapi masih merasakan keinginan untuk melontarkan gadis itu dariku. Dia menjerit dan aku mendengar suara celepuk yang kuharap dengan sepenuh hati itu pisau yang jatuh ke tanah. Tapi aku tidak punya waktu untuk memeriksa.
Sambil merangkak, aku meraba-raba mencari pedang archer. Jari-jariku menggenggam pedang dan aku menariknya ke arahku. Dengan menggunakan pedang sebagai penopang, aku mendorong tubuh sampai berdiri dan berpaling menghadapi gadis itu. Dia masih duduk di tanah, bertelekan ke tangannya. Napasnya terengah-engah. Semua tanda-tanda gadis pramuka tangguh sudah lenyap dari wajahnya. Sekarang dia hanyalah anak kecil yang ketakutan. Aku ingin tahu kenapa. Maksudku, aku masih bertelekan ke pedang, bukan mengacungkan benda itu kepadanya. Tungkaiku gemetar hebat sampai-sampai ku yakin dia bisa melihatnya. Dan aku tahu wajahku belepotan air mata dan keringat. Tidak mungkin aku begitu mengintimidasi. Dan kemudian aku ingat wajahnya ketika mendengar namaku. Dia mengenaliku atau setidaknya tahu tentang diriku, yang artinya mungkin dia tahu makhluk macam apa aku ini. Atau dulunya apa? Aku mencoba menampilkan tampang aku putri demon terbaikku, yang merupakan tantangan tersendiri. Mengingat bagaimana rambutku tergerai di wajah dan hidungku beringus. "Siapa namamu?" tanyaku. Gadis itu terus menatapku, tapi tangannya bergerak dengan cepat di atas tanah di sekitarnya. Tidak diragukan lagi untuk mencari pisau. "Izzy," katanya. Aku menaikkan kedua alis, bukan nama yang menorehkan ketakutan di jantung. Izzy pastilah menangkap itu dalam ekspresiku, karena dia mengerutkan dahi. "Aku, Isolde Brannick, Putri Aislinn, Putri Fiona, Putri..." Baiklah, putri dari segerombolan wanita tangguh, aku paham." Aku mengusap wajah, mataku sakit dan kesat. Aku tak yakin apakah pernah selelah ini seumur hidupku. Tanganku rasanya bagaikan berisi semen, dan bahkan detak jantungku pun terasa berat dan lamban. Aku juga merasakan sesuatu yang mengganggu, seakan-akan melewatkan sesuatu yang penting. Sambil menepis perasaan itu, aku mengalihkan perhatian kembali ke Izzy. "Aku mencari Grace Mercer." Begitu kuucapkan nama Mam, ada gumpalan besar menyakitkan naik ke tenggorokanku. Aku mengerjapkan mata sambil menambahkan, "Aku diberitahu dia bersama keluarga Brannick dan aku harus bertemu dengannya." Dan merangkulnya dan menangis mungkin untuk 1000 tahun lamanya, pikirku. Tapi Izzy menggeleng. "Tidak ada Grace Mercer bersama kami." Kata-kata itu mendarat di diriku bagaikan hantaman. "Tidak, dia pasti ada di sana," sahutku. Izzy bergetar di depanku, dan kusadari bahwa aku sedang memandangnya di balik air mata. "Katakan dia bersama keluarga Brannick." Aku bersikeras, suaraku parau. Izzy duduk lebih tegak. "Well, siapapun kau, dia salah. Hanya ada keluarga Brannick di pemukiman. Cari Mam." Itu yang menjadi pusat perhatianku begitu Kal berbalik untuk berlari ke dalam Thorne Bay. Karena kalau bisa menemukan Mam, entah bagaimana semuanya akan baik-baik saja, dan aku bisa mencari yang lainnya juga. Ayahku, Jenna, Archer, dan Kal. Gelombang duka dan kelelahanku melandaku. Kalau Mam tidak ada di sini, aku baru saja menceburkan diriku di tengah teritorial musuh dengan sia-sia. Tanpa kekuatan, tanpa orang tua, tanpa teman. Pada saat itu, aku membiarkan diriku menimbang-nimbang untuk meletakkan pedang dan berbaring di tanah. Pasti rasanya enak dan sungguh. Kalau aku kehilangan semuanya, siapa yang peduli apa yang akan dilakukan bocah haus darah ini terhadapku? Tapi secepat itu pula, aku menyingkirkan pikiran tersebut. Tidak mungkin aku selamat dari serangan demon, duel dengan Ghoul dan ledakan Demon Glass hanya untuk berakhir dibunuh oleh boneka Regedi. Ada atau tidak Mam di sini, aku akan selamat dari ini. Jari-jariku mengencang di gagang pedang sampai kurasakan logamnya mengiris kulitku. Sakit, tapi itu pertanda baik. Mungkin itu menahanku agar tidak akan pingsan, yang artinya menghindarkan Izzy dari mencabik-cabikku atau entah apa yang dilakukan keluarga Brannick terhadap Demon, mantan Demon. Terserahlah. "Jadi kalian punya permukiman," sahutku. Mencoba menyuruh otakku bekerja. "Itu keren. Aku berani bertaruh. Pasti di sana ada bunker dan kawat berduri."
Izzy memutar mata. Menurutmu? Baiklah, jadi pemukiman ini, di mana tepatnya? Kata-kataku tidak selesai karena tanah mulai bergoyang. Atau apakah aku yang limbung? Dan apakah semuanya semakin redup karena senternya habis atau mataku yang berhenti bekerja? Tidak, tidak, aku tidak akan pingsan. Oke, aku menggeleng. Apa aku mengucapkannya? Izzy berdiri perlahan. Kelihatannya kau sakit. Aku pasti sudah melotot kalau saja mataku tidak terlibat dalam hal-hal yang lebih penting seperti berusaha untuk tidak jatuh dari tengkorak. Suara nyaring bergemeletuk mengisi kepalaku dan kusadari itu gigi geligiku. Bagus, aku tengah dilanda syok. Ini sangat menyebalkan. Lututku mulai menyerah dan aku memegang gagang pedang semakin erat lagi. Berusaha keras untuk tetap berdiri. Pedang Archer, kataku kepada diri sendiri. Kau tidak boleh pingsan karena kau harus menemukan dan menolongnya. Tapi terlambat. Aku ambruk ke tanah dan Izzy berputar, jelas-jelas mencari pisau. Tiba-tiba kulihat ada cahaya samar dari suatu tempat di belakangku. Kebingungan. Aku mulai berpaling ke arah itu, menyangka mungkin itu sekelompok perburuan Brannick. Lalu aku merasakan sengatan kuas nyaris mirip listrik yang melesat dari diriku. Aku langsung mengenalinya, sihir. Aku berdiri sangat diam, kehilangan kiblat, apakah kekuatanku baru saja, tapi tidak. Apapun yang mengaliri diriku, rasanya tidak seperti sihirku. Aku selalu merasakan sihirku melesat naik dari kaki, menderu dari tanah. Sihir ini terasa seperti sesuatu yang ringan dan dingin bertengger di kepalaku. Seperti salju, seperti sihir Elodie. Karena itu memang sihirku, tolol. Suara Elodie mengejek di dalam kepalaku. Apa? Aku mencoba berkata, tapi mulutku tidak mau bergerak. Salah satu lenganku tersangkut dari sisiku. Tapi aku juga tidak menggerakkannya. Dan aku sama sekali tidak menembakkan arus kekuatan keemasan dari ujung jari-jariku ke punggung Izzy. Sambil menjerit, Izzy terjerembab ke tanah. Aku berjalan maju. Pedang terangkat tinggi-tinggi, tapi lagi-lagi rasanya aku bagaikan boneka. Aku bisa merasakan logam beralur gagang pedang di tanganku dan nyeri di pundak akibat berusaha mengangkatnya. Tapi aku tidak punya kendali atas apa yang sedang kulakukan. Izzy berhasil berdiri dan terhuyung-huyung menjauhiku. Dia mundur sampai terbentur pohon dengan keras, dan aku melihat saat diriku menempelkan ujung bilah pedang ke lehernya. Bahkan saat aku mulai menegur di dalam kepalaku sendiri, bisa kurasakan kemenangan Elodie menjalari tubuhku. Keluar! Jeritku tanpa suara. Aku bahkan tidak ingin satu kamar asrama dengan kau, apalagi tubuhku. Tidak mau, hanya itulah jawaban Elodie. Aku benar-benar menguasaimu sekarang. Ku dengar diriku menggeram kepada Izzy. Jadi sebaiknya kau katakan saja di mana ibuku. Atau aku bisa membuatmu jadi kebab. Tinggal pilih. Izzy terengah-engah dan ada air menggenangi mata hijaunya yang lebar. Dia kan cuma 12 tahun Elodie, pikirku. Apa peduliku? Jawab Elodie. Aku bisa mendengarkan gadis itu memutar matanya. Aku, kata Izzy matanya melesat untuk menatap ke suatu tempat di atas pundakku. Aku mencoba menengokkan kepalaku untuk melihat, tapi Elodie mempertahankan tatapanku tertuju pada Izzy. Tahukah kau? Kataku, sambil merasakan bibirku melengkung membentuk seringai. Seorang Brannick dibunuh oleh Demon dengan salah satu pedang L'Ocio di Dio. Ada kesan nikmat tentang itu, iya kan? Ada sesuatu di belakangku. Dasar orang gila, teriakku di dalam. Berhentilah berlagak sok menakutkan dan tengok. Tapi Elodie tidak menggubrisku. Aku masih mengamati wajah Izzy ketika air muka terornya tiba-tiba luruh menjadi kelegaan. Aku tidak yakin emosi mana yang lebih kuat. Kepanikanku atau kebingungan Elodie, dua-duanya bisa kurasakan menggelegak naik dari perutku. Kemudian kedua perasaan itu ditutupi oleh sengatan maha nyeri,
saat sesuatu menghantam bagian belakang tengkorakku. Nah, itu tadi cerita part 2 dari novel Spellbound. Semoga cerita ini bisa mengiringi tidur kalian atau menemani kalian ya, di sela-sela kesibukan atau bahkan di sela-sela kesepian. So, ditunggu ya part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.